Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fali Rizky Musyafa dengan NPM 202143501633. Saya akan mendemonstrasikan aplikasi saya berdasarkan judul tugas akhir saya, Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Jurusan Kuliah bagi siswa kelas 11 SMK Bina Nusa menggunakan metode AHP. Selanjutnya, saya akan menunjukkan database yang telah saya buat untuk aplikasi saya. Nah, database saya berjudul jurusanku. Di dalamnya ada tabel data alternatif, data kriteria, data peringkat, data siswa, hasil perhitungan, hasil peringkat, hitung alternatif, hitung kriteria, login, dan register. Nah, saya akan menunjukkan struktur yang ada di tabel register. Yang pertama ada field kode siswa, ada username, password, dan password 1. Kemudian yang di login, ada username dan password. Dihitung kriteria, ada field ID, nama jurusan, kriteria 1, kriteria 2, nilai perbandingan, nilai underscore normalisasi, bobot underscore kriteria, lambda underscore max, CICR status underscore konsistensi. Dan untuk dihitung underscore alternatif, ada field ID, nama, jurusan, kriteria, alternatif 1, alternatif 2, nilai underscore perbandingan, nilai underscore normalisasi, bobot, lambda underscore max, CICR, status underscore konsistensi. Kemudian di hasil underscore peringkat. Di dalamnya ada field kode underscore peringkat, nama, jurusan underscore SMK, kemudian ada jurusan, total underscore nilai, kemudian ada peringkat. Di tabel hasil underscore perhitungan, ada field ID, nama, jurusan underscore SMK, alternatif, matematika, bahasa underscore Indonesia, bahasa underscore Inggris, keahlian, dan total underscore score. Kemudian di tabel data siswa, terdapat field kode underscore siswa, nama, jenis underscore kelamin, tempat, tanggal underscore lahir, jurusan, nomor underscore telepon, dan alamat. Kemudian di data peringkat, strukturnya yaitu yang pertama ada field kode underscore peringkat, nama, jurusan underscore SMK, peringkat, dan jurusan. Kemudian di tabel data kriteria, ada field ID underscore kriteria, kemudian nama underscore kriteria. Selanjutnya yang terakhir, pada tabel data alternatif terdapat field kode underscore alternatif dan nama underscore alternatif. Selanjutnya kita akan beralih ke demonstrasi untuk aplikasinya. Nah, di sini terdapat dua tombol. Yang satu tombol untuk siswa dan yang satu tombol untuk admin, yaitu guru, bimbingan, dan konseling. Di sini tombol siswa khusus untuk siswa, yang mana fungsinya dan fitur-fitur yang tersedia itu hanya untuk siswa. Kemudian untuk yang di admin, fitur-fiturnya khusus untuk admin. Langsung saja kita ke tombol siswa terlebih dahulu. Nah, setelah kita klik tombol siswa, kita akan beralih ke form login atau halaman login. Di sini terdapat pengisian username dan pengisian password. Kemudian di sini ada button. Cuman di sini saya tidak menggunakan border seperti pada tombol login maupun back. Nah, sebelum siswa melakukan login dan beralih ke dashboard siswa, maka siswa harus register terlebih dahulu. Nah, ketika kita klik register, kita akan disajikan dengan kode siswa, yang mana ini kodenya otomatis sudah tersedia. Nah, kita nanti akan disuruh membuat username, password, dan password ulang. Untuk password dan password ulang, maksimal harus 8 karakter. Karena apabila melebihi 8 karakter, maka data tidak akan tersimpan. Baik, selanjutnya kita
coba untuk mengisi. Misalkan di sini kita masukkan username Fariza. Kemudian di sini kita bikin passwordnya Faris 01. Di sini juga Faris 01. Agar password dan password ulang ini tidak bertentangan dan harus sama. Nah, di sini kan Faris 01 itu ada sekitar 7 karakter sehingga tidak melebihi 8 karakter. Kemudian kita klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan, otomatis nanti kode siswa di sini akan berubah sesuai urutannya nanti, angkanya tadi yang paling belakang. Jadi nanti ketika disimpan di database, ketika klik simpan ini kan kita akan menyimpannya ke database. Nah, kode siswanya tidak akan sama. Jadi akan mudah ditemukan ketika kita mengetik kode siswa tertentu. Begitu. Kemudian kita klik kembali. Nah, ketika kita klik kembali, kita akan beralih ke halaman login. Setelah kita udah membuat registernya, kita langsung masuk ke loginnya dengan mengisi username yang tadi sudah kita buat. Fariza, Faris 01. Kemudian kita klik login. Nah, di sini login berhasil. Nah, login berhasil itu karena username dan passwordnya udah berhasil atau sesuai. Karena kalau tidak sesuai ya tidak akan bisa masuk ke dashboardnya atau login tidak berhasil. Kita klik OK. Nah, di sini kita beralih ke dashboard siswa. Di sini terdapat tombol data siswa, tombol data peringkat, dan tombol logout. Nah, logout ini kan tentu saja akan mengembalikan kita ke halaman login. Nah, untuk data siswa dan data peringkat akan kita coba klik dulu. Yang pertama data siswa. Nah, data siswa itu menyajikan inputan untuk mengisi biodata siswa. Yang pertama ada nama lengkap, kode siswa. Kode siswa ini juga sama seperti pada register itu, namun berbeda. Yang tadi kan BN001. Nah, ini sekarang S012. Karena apa? Karena nanti disimpannya akan disimpan ke tabel yang berbeda. Nah, di sini akan ada pemilihan jenis kelamin, pengisian tempat. Di sini tempat ini tempat lahir. Dan di sini yaitu tanggal lahir, jurusan yang ditempuh di SMK-nya, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamat rumah saat ini. Nah, kita coba isi aja ya di sini. Tadi kan Fariza, Kaukip. Jenis kelamin laki-laki, tempat lahirnya di Depok. Nah, untuk tanggal lahir ini bisa diatur langsung di sini. Misalkan kita lahir tahun 2003. Juni. Tanggalnya tanggal 10. Oke, di sini sudah masuk 10 Juni 2003. Nah, kita pilih di sini misalkan akuntansi. Ya, nomor teleponnya kita acak aja. Nah, setelah itu kita isi alamat saat ini. Di Jalan Kartini lah misalkan. Nah, kita simpan. Nah, ketika kita klik tombol simpan kan otomatis juga menghilang semua. Tapi apa fungsi reset di sini? Fungsi reset di sini, misalkan kita udah mengisi Riza. Terus di sini tempatnya misalkan Jakarta. Terus nomor teleponnya seperti ini. Tempat tinggalnya di Jalan Kartono. Nah, kita kan capek ya menghapus semuanya. Nah, kita langsung reset aja di sini. Nah,
Ini menghapus semua inputan di sini. Jadi semua inputan di sini itu dihapus, tapi di dalam database tidak terhapus. Jadi cuma menghapus keseluruhan biodata atau pengisian biodata sebelum tersimpan di database. Oke. Nah, di sini ada tombol kembali. Cuman saya menggunakan simbol atau icon yang mana di sini menyimbolkan untuk tombol kembali ke dashboard. Nah, kemudian kita selanjutnya beralih ke tombol data peringkat. Nah, di tombol data peringkat ini terdapat tabel yang berisi peringkat rekomendasi jurusan kuliah bagi siswa-siswa tertentu. Jadi nggak semua siswa itu sama nanti rekomendasinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada sistem cari. Misalkan namanya siapa yang mau dicari. Cuman di sini bukan namanya yang akan kita ketik, tapi kode peringkatnya. Nah, di sini kan ada P001 sama P002. Misalkan nih di sini ada banyak data peringkatnya. Capek kan mau nyari satu persatu scroll-scroll. Nah, kita pakai ketik kode siswa aja. Kode peringkat aja di sini. Misalkan kita cari P002 di sini. Kita cari. Nah, hasilnya muncul kan? Yang muncul hanya salah satu data siswa dan rekomendasi untuk jurusan kuliahnya. Seperti ini. Oke. Kita klik tombol kembali lagi. Kemudian kalau kita udah selesai di sini, langsung kita klik out. Nah, kita kembali di halaman login. Nah, di sini ada tombol back. Nah, ketika kita klik tombol back ini, kita akan beralih lagi ke halaman pilihan. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada tombol admin yang seluruh fiturnya hanya dan fungsinya hanya untuk admin. Kita klik. Nah, di sini kita akan mengisi inputan juga berupa username dan password. Nah, bedanya di sini tidak akan ada tombol register. Kenapa? Karena username dan password sudah ada di dalam source code aplikasinya. Nah, kita akan mengecek source code-nya. Apa username dan password-nya yang ada di admin. Mari kita lihat di dalam source code-nya di NetBeans. Di login. Nah, di sini ada source code. Nah, di sini kita bisa menggunakan username smk_binus01@school.id atau smk_binus02@school.id. Nah, untuk passwordnya, untuk smk_binus01, kita menggunakan password smk_binus01. Nah, untuk smk_binus02, kita menggunakan username smk_binus02. Jadi apabila kita menggunakan smk_binus01 tapi passwordnya smk_binus02, maka login tidak akan berhasil. Begitu juga jika kita memasukkan username yang berbeda dari yang ada di sini maupun password yang berbeda dengan yang ada di sini, maka login tidak akan berhasil. Kita lanjut beralih ke dat. Nah, kita lanjut beralih ke halaman login. Jadi kan kita udah lihat nih, source code-nya itu username-nya apa, password-nya apa. Sekarang kita coba ketik di username dan password-nya. Nah, di sini login udah berhasil. Nah, di sini kita akan dialihkan ke dashboard admin, yang mana bisa diakses oleh admin atau guru bimbingan dan konseling. Nah, di sini ada tombol data siswa, tombol data kriteria, tombol data alternatif, tombol bobot kriteria, tombol bobot alternatif, tombol data peringkat, dan tombol cetak laporan. Mari kita coba dulu untuk data siswa. Nah, di sini sama dengan tombol data siswa yang ada di dashboard siswa. Cuma bedanya di sini
ada dua tombol untuk hapus dan untuk edit. Nah, mungkin kita coba untuk langsung saja untuk tombol hapusnya bagaimana. Misalkan kita di sini ada Fariza Kaukib. Kita pengen nih ganti alamatnya karena alamatnya udah berbeda, udah pindah rumah. Nah, kita klik di sini, kita ganti Jalan Budi Arti. Misalkan. Lalu ketika kita klik edit, maka datanya juga dirubah. Begitu pula yang ada di dalam database. Jadi nanti ketika kita klik edit, tersimpan dalam database, yang mana nanti di dalam database itu alamatnya berubah atau inputan yang lainnya itu berubah. Dan begitu pula di dalam data tabelnya juga bakal berubah. Nah, untuk hapus, kita tinggal klik di sini aja. Langsung kita klik hapus. Nah, hapus di sini gunanya buat apa? Buat menghapus data dalam database-nya dan juga di dalam data pada tabel. Jadi otomatis data Farida tadi udah terhapus. Mungkin karena udah nggak sekolah di sini atau sudah lulus seperti itu. Nah, kita lanjut ke data kriteria. Nah, data kriteria di sini kita ada tombol simpan, edit, reset, dan hapus. Nah, tombol-tombol di sini sama kayak tadi fungsinya. Cuma di sini yang membedakan adalah data pada tabel. Nah, di sini ID kriteria juga bakal terisi otomatis, jadi nggak perlu diisi lagi. Di nama kriteria yang baru kita isi, pengen nambah kriteria apa, atau pengen menghapus kriteria apa yang ada di dalam tabel. Seperti itu. Mari kita contohkan aja kali. Misalkan ini kita ganti 1. Edit. Nah, berhasil kan? Terus kita ganti lagi misalkan, atau kita hapus dah sekarang. Nah, udah nggak ada kan berarti datanya di sini. Sekarang kita tambah lagi. Jangan lupa pakai caps lock karena di dalam tabel juga pakai caps lock. Nah, ketika kita klik simpan, otomatis juga bakal tersimpan. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula dalam data alternatif juga seperti itu. Sama saja, di sini juga otomatis juga. Jadi nggak perlu diisi lagi, di sini tinggal menambahkan mau jurusan apa lagi, atau ingin mengganti nama jurusan yang ada di dalam data tabel ini. Kemudian, kita beralih ke bobot kriteria. Nah, di sini kan ada bobot kriteria, yang mana nanti kita akan mengisi matriks-matriks yang ada di dalam panel ini, yang ada yang di kotak-kotaknya ini kan kosong. Nah, ini yang diisi, yang putih. Kalau yang abu-abu nggak usah diisi lagi, karena nanti bakal terisi otomatis. Nah, pertama-tama kita akan melakukannya dengan urutan di mana dulu nih? Yang pertama kita kode siswa dulu. Kenapa harus kode siswa? Karena di sini sudah otomatis nantinya akan keluar nama siswanya dan jurusan SMK-nya apa. Baru nanti kita pengisian bobotnya. Ini juga bakal otomatis. Dan di sini juga bakal akan tersimpan datanya secara otomatis dalam tabel maupun database. Mari kita coba aja di sini. Misalkan S003, cari namanya Raja Hasibuan. Kita isi bobotnya. Nah, lalu kita klik apa? Kita klik hitung dulu. Jangan langsung klik simpan, karena kita belum bisa menyimpan apa-apa. Karena datanya juga belum ada hasil apa-apa di sini.
Kita klik dulu hitung. Nah, ketika datanya sudah muncul di sini dan juga pada tabel juga muncul, bobot-bobotnya juga mudah muncul, konsistensi indeks maupun konsistensi rasio. Nah, baru kita klik simpan. Nah, data berhasil tersimpan di database. Nah, di sini kan kita nggak mungkin nih ngapus satu-satu, terus ngapus ini. Kita langsung aja klik reset. Tes. Nah, sudah kan? Nah, di sini juga bakal dihapus juga. Seperti itu. Nah, tombol hapus ini juga fungsinya untuk menghapus tabel yang di sini. Seperti itu. Oke, kita lanjut beralih ke bobot alternatif. Nah, bobot alternatif ini sama kayak di bobot kriteria, cuma bedanya di sini ada menu combo box yang isinya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan keahlian. Nah, combo box di sini fungsinya nanti kita buat mengalihkan mau kriteria apa nih. Alternatifnya mau dihitung berdasarkan kriteria apa nih. Seperti itu. Nah, kita mulai dari kode siswa tadi. Seperti tadi. Yang kita isi kan tadi S003. Nah, kita isi lagi di sini. Nah, kita hitung. Terus kita simpan. Nah, apakah kita berhenti sampai sini? Enggak, kita akan terus menghitungnya sampai selesai. Sampai pada kriteria keahlian. Misalkan kita rubah salah satu aja dah di sini. Biar keganti. Kita hitung, kita simpan. Selanjutnya, bahasa Inggris. Kita gantian di sini. Kita hitung, kita simpan. Kemudian keahlian, kita misalkan ganti di sini dah. Kita hitung, kita simpan. Oke, setelah kita selesai semuanya, nanti tombol reset ini sama aja kayak yang tadi, dan tombol hapus juga sama. Kemudian kita beralih ke tombol-tombol berikutnya. Kita klik kembali dulu. Kita klik data peringkat. Nah, di sini kita beralih ke halaman kode peringkat. Nah, di sini kita akan beralih ke halaman data peringkat. Di sini terdapat hal yang sama, yaitu kode siswa, nama dan jurusan, dan di sini ada kode peringkat. Kode peringkat ini bakal keluar secara otomatis dan nantinya kita gunakan untuk memanggil data peringkat. Jadi kode peringkat ini nanti akan kita simpan ke data peringkat, kemudian nanti ini akan kita panggil untuk cetak laporan melalui kode peringkat tadi. Jadi data peringkatnya bakal muncul, nanti bisa kita cetak laporannya. Seperti itu. Misalkan kita pakai tadi S003 siswanya, kita cari, kita hitung. Nah, di sini kan udah ada nih hasilnya. Terus peringkatnya, jurusannya apa, rekomendasinya ini. Kemudian kita simpan. Nah, data kan berhasil disimpan. Nah, yang kita simpan itu adalah ranking aja. Jadi kayak semuanya kita simpan. Seperti itu. Jadi kita klik tombol kembali. Kemudian kita ke cetak laporan. Nah, di cetak laporan itu ada 4 tombol di sini tuh. Ada data siswa, data kriteria, data alternatif, data peringkat. Kita klik data siswa. Nah, misalkan kita pengen
Cetak semua dulu nih, semua siswanya kayak siapa aja. Kita cetak dulu, cetak semua. Klik cetak semua. Nah, muncul dah laporan data semua siswa beserta tanggal dan yang menandatangani di sini nantinya. Sebab ini di sini selaku kepala sekolah ya. Kemudian di sini ada tombol cetak. Nah, tombol cetak itu untuk apa? Di sini tuh untuk mencetak salah satu siswa aja. Misalkan kita pengen yang tadi tuh Raja Hasibuan. Kita klik dulu di sini tapi S003 dulu. Cari siswanya siapa, kita cetak di sini. Nah, muncul kan? Di sini juga sama, bakal ada tanggal dan yang menandatangani. Nah, data alternatif ini beda dengan data siswa maupun data peringkat. Jadi ketika kita klik tombol data kriteria nih, nah otomatis langsung ngeprint data-data kriteria yang udah kita input. Begitu juga data alternatif. Nah, di sini juga bakal ada tanggal, tempat, dan yang menandatangani. Begitu juga data kriteria yang tadi. Di sini data peringkat. Nah, data peringkat sama kayak di data siswa nanti. Kita nanti harus mencari dulu sesuai kode peringkatnya. Nah, di sini kan ada P001, P002, P003. Kita cari, misalkan kita tadi pakai P003. Kita cari dulu. Nah, baru kita bisa cetak. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita beri tempat, tanggal, dan yang menandatangani siapa. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan di sini, dan mohon maaf apabila penyampaian saya terasa kurang bisa dipahami atau kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.